Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video yang bakal kita bahas mengenai virus, terutama kita bakal membahas mengenai mengenal dan memahami dunia virus. Apa saja sih yang bakal kita bahas di dalam video ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri virus dan struktur dari virus. Yang kedua, kita akan membahas mengenai bentuk virus, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai peran virus dalam kehidupan. Yang pertama, yaitu ciri-ciri virus. Virus berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena virus memiliki sifat hidup dan sifat mati, di mana virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA dan RNA. Selanjutnya, virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma inti dan organel sel. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa lihat nih pada gambar berikut. Untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia pada gambar, dari gambar kita bisa melihat diameter dari virus yang berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya teman-teman perbandingan dari ukuran virus dan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dari virus atau bagian-bagian tubuh virus, di mana virus terdiri dari berbagai macam bentuk. Namun, secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut, yaitu protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Karena jumlahnya yang banyak, virus dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis. Pertama, berdasarkan kandungan asam nukleatnya, terdiri dari ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contohnya virus corona penyebab penyakit COVID-19, otomyxovirus penyebab influenza, picornavirus penyebab polio, TMV penyebab bacak kuning pada daun tembakau, dan deoksibovirus yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA seperti bakteriofag pemakan bakteri, herpes virus penyebab penyakit herpes, dan papovavirus penyebab kutil. Berikutnya, jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu polihedral berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Helikal berbentuk seperti helix menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku dan memiliki satu sumbu rotasi. Misalnya pada tabula mozaik, virus berbentuk spherical atau amplop seperti pada virus influenza dan bentuknya kompleks, contohnya pada bakteriofag. Pengelompokan virus selanjutnya berdasarkan sel inangnya yang ditempatinya virus yang menyerang manusia. Contohnya virus hepatitis menyerang hewan, misalnya paramyxovirus penyerang tumbuhan seperti TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa nih membedakan jenis-jenis virus. Teman-teman, ternyata tidak semua virus merugikan tubuh kita, tetapi sebagian virus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, virus yang menguntungkan yaitu interferon.
untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes, Provak mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Vaksin merangsang antibodi untuk mengenali virus, dan peta kromosom mengenali bakteri penyebab penyakit. Sedangkan virus yang merugikan diantaranya Rhizostunguro-bacilliform atau RTBV, menyerang tanaman padi melalui perantara hama wereng. Tobacco mosaic, virus TMV menimbulkan bercak kuning pada daun tembakau. Paramyxovirus menyerang saraf unggas. Virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Orthomyxovirus menyerang saluran pernafasan manusia. Varicella zoster penyebab cacar air, dan Human immunodeficiency penyebab penyakit AIDS. Nah, setelah mempelajari semua tentang virus dan peranannya, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, menerapkan pola sehat, dan tidak melakukan kontak cairan dengan orang atau hewan yang terjangkit virus. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa ya membahas. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai dunia virus. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya.